Pernahkah kamu melihat tarian cahaya yang memukau di langit malam? Cahaya berwarna-warni yang menari-nari bagaikan lukisan alam yang luar biasa. Itulah fenomena aurora, sebuah keajaiban alam yang selalu berhasil membuat kagum siapapun yang melihatnya. Jadi apa itu aurora? Baik, dalam kesempatan kali ini saya Timawati Estividia akan menjelaskan mengenai fenomena aurora, bagaimana proses terbentuknya aurora, dan bagaimana warna dari aurora. Next. Baik, fenomena aurora adalah peristiwa alam yang terjadi ketika partikel bermuatan dari angkasa, dalam hal ini matahari, bertabrakan dengan molekul-molekul atmosfer di bumi di wilayah kutub magnetik, dan yang pada akhirnya akan menghasilkan cahaya yang berwarna seperti yang bisa dilihat pada gambar. Next. Ada dua jenis aurora. Yang pertama adalah aurora borealis yang terjadi di sekitar kutub utara, terjadi di negara-negara seperti Norwegia, Swedia, Islandia, dan Kanada. Aurora jenis ini merupakan aurora yang paling umum terjadi. Dan jenis yang kedua yaitu aurora australis, yaitu terjadi di sekitar kutub selatan. Aurora australis lebih jarang terjadi dibandingkan dengan aurora borealis. Walaupun terdapat dua jenis aurora yang terjadi di sekitar kutub, tapi pada keadaan tertentu ketika energi dari solar flare terlalu kuat, maka aurora dapat terjadi pada jangkauan yang lebih luas, yang jauh daripada kutub. Aurora biasanya terjadi di malam hari saat langit gelap, tapi dalam kondisi tertentu, aurora juga bisa dilihat pada siang hari. Syarat untuk menyaksikan aurora yaitu berada di lokasi yang gelap, tidak ada polusi cahaya, dan kondisi langit yang cerah. Next. Proses terjadinya aurora melibatkan interaksi antara partikel matahari, medan magnet bumi, dan atmosfer. Partikel-partikel ini membawa banyak energi dari matahari dalam perjalanannya melintasi ruang angkasa. Ketika partikel bermuatan dari angkasa, terutama proton dan elektron, memasuki atmosfer bumi, partikel tersebut akan bertabrakan dengan molekul-molekul gas seperti nitrogen dan oksigen di atmosfer, sehingga energi kinetiknya dilepaskan dalam bentuk cahaya. Baik, berikut adalah skema proses terjadinya aurora. Jadi di sini adalah matahari yang merupakan bintang kita yang terus bersinar, yang mengeluarkan partikel-partikel bermuatan yang disebut solar wind. Nah, di keadaan tertentu terjadi ledakan energi yang besar yang dinamakan solar flare yang akan memperkuat energi dari solar wind sehingga solar wind bisa sampai ke bumi. Akan tetapi karena bumi memiliki medan magnet yang disebut magnetic shield, maka partikel-partikel bermuatan tersebut dibelokkan sesuai dengan garis medan magnet bumi ini menuju ke kutub utara dan kutub selatan. Sampai di kutub utara dan selatan, partikel-partikel bermuatan akan berinteraksi dengan molekul-molekul di atmosfer dan menghasilkan cahaya. Cahaya tersebut memiliki berbagai jenis warna yang dipengaruhi oleh molekul dan ketinggian. Warna bentuk aurora bervariasi tergantung pada jenis molekul yang terlibat. Jadi pada ketinggian yang paling rendah, yaitu sekitar 100 hingga 300 km di atas permukaan bumi, partikel bermuatan akan berinteraksi dengan molekul atmosfer yaitu oksigen dan akan menghasilkan warna hijau. Ketinggian di atasnya, partikel akan berinteraksi dengan nitrogen dan menghasilkan warna biru dan ungu. Dan di ketinggian yang paling tinggi, partikel bermuatan akan berinteraksi dengan oksigen di lapisan termosfer dan akan menghasilkan warna merah. Itulah sebabnya warna merah merupakan warna yang paling jarang terlihat pada aurora. Jadi kesimpulannya, proses aurora melibatkan beberapa tahapan utama. Yang pertama, matahari mengirimkan angin surya yang berisi partikel bermuatan. Lalu medan magnet bumi membelokkan partikel-partikel ini menuju kutub magnetik, yaitu kutub utara dan selatan. Lalu partikel-partikel bermuatan memasuki atmosfer di atas bumi di daerah sekitar kutub magnetik. Dan yang terakhir, partikel-partikel ini bertabrakan dengan molekul gas di atmosfer, melepaskan energi dalam bentuk cahaya yang kita lihat sebagai aurora.
Sebagai informasi tambahan, Bumi bukanlah satu-satunya planet yang memiliki aurora. Planet lain yang memiliki medan magnet dan memiliki atmosfer juga memungkinkan untuk memiliki aurora. NASA spacecraft berhasil mengambil gambar bahwa terdapat aurora di planet Jupiter dan juga Saturnus. Sekian yang dapat saya sampaikan pada penjelasan kali ini. Kiranya apa yang saya berikan dapat bermanfaat dan kekurangan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.